jelas. Kalau ayat-ayat kayak gitu tuh mudah dibantah ayat kayak gitu. Carilah ayat yang sekiranya, kalau saya punya ayat yang jelas-jelas banget tentang Yesus itu. Anda kan membawa ayat pasal 17 itu, makanya aku bahas juga ke situ, bro. Ya silakan. Itu. Ya Silakan. untuk memperjelas makna ayat 17 itu. Iya, mau diperjelas pakai apa? Iya, udah aku perjelas itu tentang dia itu. Ya, tambah rusak. Sudah punya jelas itu. Yang ada. Baca, jadi bukan bayangkan. Gini bang, Jadi yang jangan hanya berfokus kepada barusan, urusan tadi. Tunggu. Yang abang baca barusan bukan memperjelas, tambah merusak malah. Ya bapak, mempermuliakan aku. Nah, berarti tambah rusak, bukan memperjelas itu. Enggak, tambah rusak. Segala milik Bapak adalah milik Yesus. Milik Yesus adalah milik Bapak. Artinya bukan sebatas utusan yang dibayangkan oleh. Tapi kan dia tidak bisa berbuat. Gini, tapi dia kan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu sejauh dari fisik manusianya. Nah itu kan, terus mau gimana menyatanya? Iya. Misalnya waktu roh Tuhan meninggalkan dirinya kan memang dia nggak bisa berbuat apa-apa, makanya bisa dikubur. Nah terus rohnya Tuhan itu kan pada ada semua manusia. Roh manusia berbeda. Kita itu bukan berasal dari roh Tuhan fisiknya. Kalau dia kan roh yang menjadi manusia. Loh. Jadi makanya disebut firman yang hidup. Berarti seperti di 1 Yohanes 1 ayat itu. Abang berarti tidak paham Bible. Roh itu tinggal pada manusia, roh Tuhan itu. Karena kalimatnya berfirmanlah Tuhan. Roh. Iya, tapi tidak bisa juga. Makanya kami pahamikan tentang Roh Kudus. Ketika kita diurapi Roh Kudus, kita memahami kitab suci, bro. Kan ada karunia roh. Yang dipenuhi Roh Kudus itu saya, bukan Kristen. Bang Juma itu loh dipenuhi. Itu menurutmu, menurut ucapanmu. Buktinya saya selalu pakai data. Anda nggak paham. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus itu punya data semuanya. Abang dari tadi tidak ada data itu. Udah saya bantah. Aku bawa data lah. Ya oke, coba. Apalagi? Coba sekarang. Dari tadi kan sudah aku bantah semua data-data. Sekarang pakai data apa lagi? Coba. Wong abang saya tanya tadi ada nggak? Satu Roh Kudus. Coba. Kalau ada Roh Kudusnya, coba saya nanya. Ada nggak kalau ingin hidup yang kekal mentuhankan Yesus? Duduk yang kekal mentuhankan Yesus. Pertanyaannya aku enggak. Ada nggak kalau ingin hidup yang kekal itu kita harus beriman kepada Yesus sebagai Tuhan? Ada nggak datanya? Pengamat, boleh nggak saya tambahin ya? Nggak usah ditambah dulu, satu dulu. Iya, saya mau tambah masih itu. Pertanyaannya itu aku kurang paham maksudnya. Iya. Lukas 4 ayat 18 itu tulisannya seperti ini. Roh Tuhan ada padaku. Artinya roh Tuhan Allah ini ada pada Yesus. Oleh sebab kalau gitu ada pada semua manusia juga. Coba Ayub 27 ayat 3 itu. Selagi nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada dalam lubang hidungku. Baca dulu. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Itu kan dari tadi Yesus selalu dibilang diutus. Tapi di dalam utusannya dia itu ada roh Tuhan. Itu ada pada Yesus. Yesus itulah Tuhan. Ya enggak semua manusia. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Coba baca kamu Kejadian 6 ayat 3. Semua manusia ini diberi roh Tuhan. Roh Tuhan ada pada semua manusia. Beda ini. Nanti akan pergi. Roh Tuhan kepada manusia itu berarti Roh Kudus itu yang datang kepada manusia. Tapi manusia itu punya roh sendiri. Nah, ini sama saja. Rohnya Yesus, rohnya Tuhan. Rohnya manusia lainnya, rohnya Tuhan. Apa bedanya? Uang kalimatnya jelas kok. Dia nggak mau terima kalau Yesus itu sebagai utusan. Jelas dia menyampaikan kabar baik, tetapi dalam diri Yesus, dalam roh Yesus ada roh Tuhan, dalam diri Yesus ada roh Allah. Karena itu semua manusia ada roh Allah di dalam Kejadian 6 ayat 3. Tapi bukan berarti roh Allah itu yang ada di dalam diri Yesus itu sama dengan ada pada manusia. Manusia punya roh itu sendiri kan? Iya, tapi rohnya Tuhan ada pada semua manusia. Ya dia bisa masuk, datang ke dalam
diri manusia. Ya makanya, Ya bukan manusia hanya itu makanya Yesus. bisa juga Oh, manusia tidak ada roh iblis dalam manusia itu. Ya makanya roh iblis itu biasanya orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau saya kenal Tuhan melalui Yesus, saya kenal. Sus, Jadi siapa berbeda gitu. Oke, sekarang Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Tuhan yang benar. Itu Bapak itu tadi yang disebut Bapak itu. Oke. Yesus menyebut Nah, sekarang, Bapak. oke, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Tuhan yang Kristen. Nah, Itu roh itu yang disebut Bukan Yesus. Yesus itu. bukan Yesus. Bapak. Sekarang dia Bukan udah Yesus. kembali kan, udah kembali ke dalam roh kan. Ya kan? Jadi Ya, Yesus pertanyaannya itu Tuhan gambar wujud enggak, wujud pertanyaannya Bapak. pertanyaannya Tuhannya Kristen Yesus apa Bapak? Ya Tuhan Yesus disebutnya kan jadinya karena itu dia satu kan. Loh, satu gimana? Ya satu, itu wujud gambarnya Yesus itu. Roh Tuhan ada Oke. padaku, roh Tuhan Allah itu ada pada Yesus Ya, sama. kalau cuma itu ada pada semua manusia. Tapi bisa rohmu dengan kamu, apa kamu dua atau satu? Satu bro. Oke, sekarang gini aja, Pak, pakai data kita. Jadi hukum yang terutama itu apa? Hukum yang terutama ajaran Yesus. Hukum yang terutama itu. Kasihlah sesama manusia, kasihlah Tuhan Allahmu. Itu. Nah, pertama apa bunyinya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Oke, terus Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Kristen. Nah, Ya Tuhan yang dikenal dalam diri Yesus. enggak Yesus sendiri. Kalau dia memperkenalkan Tuhan Allah, Yesus sendiri ngaku sebagai apa? Iya, dia disebut anak kan? Pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Yesus Sebenarnya. Ya makanya kalian bingung karena kalian apa ke manusia? Gini caranya kalau pakai data ya. Yesus, Tuhan itu siapa? Allah Bapa, Matius Tidak perlu 11:25. pengakuan dari manusia loh. Aduh. Tunggu, kamu udah bisa dialog kamu gini. Coba kita gini, yang jelas tuh gini. Yesus, Tuhanmu siapa? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada berapa Tuhan itu? Satu. Markus 12:29. Di mana Bapakmu? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Kamu siapa? Utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Mana datanya kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Terus, kamu bagaimana caranya menerima firman? Ya, saya mendengar dari Tuhan. Yohanes 15:15. Setelah kamu terima, kamu apakan firman itu? Aku sampaikan kepada umatku Israel. Ya, Yohanes 17:8. Terus bagaimana caranya hidup yang kekal? Ya Tuhan kan Iya, Allah. udah benar tuh. Ya, oke. Kalau firman Terus itu kalau hidup firman yang kekal juga. Yesus, bagaimana Yesus? Ya Tuhan kanlah Allah. Imani aku sebagai utusan. Nah, itu hidup kekal. Iya, firman itu berfirman juga, bro. Gitu. Jadi kalau Anda mentuhankan Yesus, gak ada data sama sekali. Sudah final ajaran Yesus itu. Nggak ada data bagaimana maksudnya? Ya silakan coba. Kan Coba. malaikat udah menyebut bahwa dia Tuhan. Di mana datanya? Di Lukas 2 ayat 11. Oke, berarti di ayat dua-duanya Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan di ayat dua-duanya. Ada dua Iya Tuhan. kan anak. Hah? Dia kan disebut anak tunggal Bapa. Ya enggak. Tuhan itu ada berapa sih? Iya, makanya salah juga kalau Jawab dulu, Tuhan itu ada berapa? Ya. Coba aku bikin analogi gini, sekitar waktu saya sebut sungai, anak sungai, wah bakal diprotes itu. Yang saya tanya, Tuhan itu ada berapa? Beranak sebab dia tidak punya istri. Itu salah protes, bro. Ya gini loh, ada berapa Tuhan itu? Jawab, Tuhan itu ada berapa? Yes, satu. Oke. Karena dia bapak dan Kalau anak itu satu, bro. Oke, kalau satu, Yohanes pertama di 10 ayat Lukas 30. 2 ayat 11 telah lahir Tuhan. Di dua-duanya, lalu Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Karena dia ada wujud gambarnya, bro. Berarti ada berapa Tuhan itu? Loh, kok tertawa? Oh, misalkan sungai, anak sungai dengan induk sungai, berapa Tuhan sungai itu? Itu sebenarnya salah protes. Loh, enggak Sungai gini tidak aja, beranak, gini tidak beranak, aja. salah Gini aja. protes itu, bro. Enggak gini Karena aja. tidak paham. Enggak gini aja. Bahasa ini. Yesus ini diserahkan kepada Tuhan siapa? Iya, sebagai manusia, firman yang hidup sebagai manusia, Katanya bro. Tuhan yang lahir gimana sih? Sekarang manusia. Kan begitu memang, karena dia kan datang sebagai orang Yahudi. Berarti bukan Tuhan berarti? Bukan Tuhan lah. Hah? Dia Bukan? cuma 33 tahun pula. Ya, berarti bukan Tuhan ya? Kok bukan Tuhan? Tuhan lah. Terus, kalau memang dia Tuhan diserahkan kepada Tuhan siapa?
Itu udah sebut Bapa Elohim. Ya berarti ada dua Tuhan berarti menurut Kristen. Iya, kayak kita bisa juga dihitung roh kita satu. Aku ada dua Tuhan. Tubuh kita satu bisa juga dihitung dua, bro. Makanya abang ini jangan pakai ayat kalau sama tahta, percuma. Data sudah ada di otak saya itu. Data sudah ada otak saya. Ya. Kamu loncat kemanapun mudah saya bantah itu. Coba Pak, udah gagal lagi. Sekarang pakai data apa lagi? Ayo. Gagal lagi gimana? Anda yang tidak paham, beda interpretasi doang itu. Loh, Bukan berarti tadi Anda sudah benar. dibantah semua. Itu Coba menurut dari Anda benar kan gitu? Tadi kamu mengatakan Yesus Tuhan karena aku dan Bapak satu. Aku bantah pakai Yohanes 17:21, Yohanes 14:20. Di Yohanes 17 juga Yesus udah bilang Tuhan. bahwa dia sudah ada sebelumnya ada. Tunggu dulu, Masa ini ada? tak kasih tahu. Tak kasih tahu semua bantahan. Kasih tahu tadi kamu. Gimana sih? Oke, tak kasih tahu bantahan semua. Terus kamu pindah lagi. Yesus kan berasal dari Allah. Saya bantah pakai 1 Yohanes 4 ayat 4. Terus katanya Yesus bukan dari dunia. Saya bantah pakai Yohanes 17:14. Terus sekarang pindah lagi Lukas 2:11. Saya bantah dengan dua-duanya. Jadi tidak bisa lari kamu itu. Percuma. Nah sekarang silakan cari data lagi. Ayo. Biar kamu tahu Bible yang benar itu bukan pada Kristen. Ya. Bible yang benar itu Bible yang ada di apologet Islam. Bang Juma gitu. Itulah Bible yang benar. Kalau nanya tentang Bible, tentang Yesus, jangan nanya ke pendeta. Pusing kalian. Nanya ke Bang Juma, Ustaz Sugi gitu. Hebat itu. Ayo silakan. Apa lagi? Pakai data apa lagi? Pak, jangan hilang Pak. Pak, Pak pengamat. Pak pengamat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasih saran tadi sama bang pengamat, cocoknya dia kasih contoh tangga dengan anak tangga. Iya kan? Itu sama Iya itu. bisa jadi begitu. Kalau yang nggak ngerti bakal bilang tangga mah tidak beranak karena tidak punya istri. Itu Saya izin masuk semenit boleh Udah Pak? semua sekarang cari ayat lagi. Cari ayat lagi silakan. Apa lagi? Kamu mengerti? udah tahu itu. Ayo. Padahal Nanti karena nggak paham diprotes, tapi karena nggak paham sebenarnya. Jadi sebenarnya anak itu bukan Jadi karena aja, harus punya ya, istri. Sebenarnya salah itu karena nggak paham sebenarnya. ya silakan Protes. cari ayat apa lagi. Ayo. Protes atas ketidakpahaman. Tidak usah curhat. Tugasmu mencari ayat-ayat. Siapa yang curhat? Aneh kamu. Siapa yang curhat? Aku ketawa-ketawa doang. Aku Izin paham. semenit, Oh, ya, semenit Ustaz. kalian itu. Udah. Itu udah tidak bisa. Cari lagi orangnya. Cari lagi. Oke. Mau kemana-mana. Orang kalau sudah muter-muter gitu menyerah sudah. Cuma tak suruh cari ayat di mana. Akan saya bantah pakai Bible. Saya akan membuktikan apa yang saya ucapkan itu. Musuh terbesarnya Kristen adalah Bible. Akan saya buktikan itu. Sebentar Ustaz. Saya akan naikin lagi satu-satu Yohan Billah. Yuk Yohan Billah digas lagi tab-tabnya yuk. Kita akan tembusin sekarang ya Yohan Billah. Tunjukkan kekuatan kita dalam bertap-tap Yohan Billah ya. Yuk. Yang muslim kalau ada yang sebat-sebat, nah tidak apa-apa. Yang muslim. Dia ada kosong kita. Oh ini ada anak Allah ini. Anak Elohim Pak. Anak Elohim Pak, anak Elohim. Kalau mau dialog kan. Anak Elohim Kalau udah bisa dialog bertanya saja. Selamat malam. Selamat malam anak Elohim. Ada yang mau ditanyakan atau mau Ya, berdiskusi? selamat malam. Ya. Mau apa? Agama apa dulu? Saya agama Kristen Katolik Katolik. dari Yerusalem. Ya.
Ada yang mau ditanyakan atau mau berdiskusi dengan Ustadz Tahta? Ya, Iya Pak. Iya apa Pak? ya Bang. Mau berdiskusi atau mau bertanya kepada Ustadz Tahta di sini? Saya mau bertanya, nanti baru lanjut diskusi boleh? Mantap. Bertanya lanjut diskusi, siap pertanyaannya. Pertanyaan saya kan saya dari Yerusalem ya. Kalau Islam sunat itu mengikuti siapa Bang? Tsumma auhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa. Jadi kami wahyukan kepada Muhammad agar supaya mengikuti millah. Nah, Abraham ini dari dia dan keturunannya wajib disunat. Makanya setiap nabi yang jadi keturunan dia harus melakukan itu. Ya, berarti Muhammad itu keturunan dari orang Yahudi. Nah, dari Abraham, Yahudi itu ada dari Yehuda, cucunya Ishak. Israel ada dari Yakub, anaknya Ishak. Sedangkan Nabi keturunan dari Ismail bin Ibrahim. Muhammad Abdullah bin Thalib Hasim Adibana Kusa bin Kilam Muraka Ablu Aiboli Fir Malikin Anak Hujima Mudrika Ilyas Mudar Nidar Ma'at Adanan Ur Mukawim Nahur Tirara Yaqrub Yasjub Nabi Ismail bin Ibrahim. Berarti Ismail kan? Udah gak Kan di panjang-panjang. situ tidak ada nama Muhammad. Oke, Bang. sekarang saya tanya balik. Kamu tidak sunat itu ngikutin siapa tidak sunat? Yesus kan Ya, sunat. saya sunat kan saya di sini kan Bang, aku mengikuti istiadat saya orang Yahudi. Oke, orang Yahudi ini sunat itu menjadi Istiadat. adat atau ketetapan dari Tuhan. Istiadat. Adat. Di mana datanya? Bahwa sunat itu adat. Di mana datanya? Datanya ada di kitab perjanjian lama. Ya coba baca coba. Aku bacakan Coba. ya. Di dalam Kejadian 17, di situ adat atau ketetapan? Apa perjanjian? Perjanjian. Oh, berarti kan bukan adat. Ya kan perjanjian ya. Dengar dulu. Sebelum pengorbanan itu sudah ada perjanjian Allah sama orang-orang Yahudi bahwa istiadat itu tidak boleh dihilangkan. Oke. Sekarang kalau ada Kristen tidak sunat gimana? Melanggar atau tidak apa-apa? Ya, kalau abang bertanya kepada begitu, saya kan tidak tahu. Saya kan sudah bilang, saya kan dari Yerusalem, Bang. Tapi Oke. Bapak Tapi kan abang Katolik kan? Ya betul, saya Katolik dari Yerusalem. Oke. Katolik ini mentuhankan siapa? Katolik itu mentuhankan Tuhan itu. Kita kalau omong Tuhan itu dia sebagai guru, sebagai nabi dan sebagai segala-galanya ya. Jangan, gini aja, pakai yang kita paham. Tuhan itu wujud tertinggi disembah pencipta. Kalau Allah itu saya sebut Allah. Enggak, Allah yang pencipta. kita pakai gini, biar gak bingung. Anak kecil biar paham semua. Orang Indonesia biar paham. Kan Tuhan itu wujud tertinggi disembah. Ingat dulu Bang, Tuhan itu adalah Allah itu adalah roh yang tidak kelihatan. Betul, dia pencipta langit dan bumi. Betul. Terus? Enggak, Tuhan itu gini. Tuhan itu wujud tertinggi. Enggak gini, siapa wujud tertinggi? Dengar dulu Bang, firman-Nya yang disebut Tuhan. Oke, di mana ucapan Yesus bahwa dirinya firman? Ada. Ucapan Yesus ya? Ya. Karena yang saya tahu dia manusia yang menerima firman. Kalau pengakuan Saya sudah bilang, banyak. dia itu adalah firman. Mana dia ada menerima firman? Tidak ada dia. Oke, Yohanes 12:50 baca. Yohanes 12:50. Nah, urutannya gini urutannya. Yesus kan ngaku utusan. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Iya betul. Penyampaian firman dia itu firman dia penyampaian. Biar Anda paham. Ya, pertama dia ngaku utusan. Matius 15:24.
Tugas dan utusan penyampai firman, Yohanes 3:34. Terus Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Caranya dia menerima firman mendengar, Yohanes 15:15. Setelah firman diterima disampaikan kepada umatnya, Yohanes 17 ayat 8. Nah, mana dalil yang dia tidak menerima firman? Ya kan? Karena saya banyak data saya. Sampai muntah-muntah data nanti ayo. Pak, di mute itu Pak. Ah gitu, lanjut. Ya coba kamu Bacakan. tadi baca Yohanes 12:50 coba. Yohanes berapa? 12. 12:50. Oh, 12:50. Aku bilang tadi dengar salah ya, bilang 15:15. Oh, 15:15 itu caranya dia menerima firman, mendengar dia. Ini saya bacakan dah ya, Bang. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadilah apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ya betul, dia itu adalah firman. Loh, iya, Dia itu adalah firman, dia menyampaikan. Nah, oke. Berarti Yesus menerima kan? Yesus adalah firman, bukan menerima. Loh, barusan kamu baca. Ini di sini, Bang. Ini sebelumnya kita masuk, sebelumnya perkataannya. Coba. Di sini, ini kalimatnya, coba kalimatnya. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Nah, sekarang bagaimana caranya dia menerima firman? Baca Yohanes 15, tunggu dulu gantian. Bagaimana caranya dia menerima firman? Mendengar dia. Mana datanya? Yohanes 15. Ini ada datanya, Bang. Ini Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Mendengar dia. Saya akan bukakan data katanya firman dari pertama ya, Bang. Tenang, santai sama saya. Ya, santai aja. Karena saya orang Katolik dari Yerusalem. Aku akan berfirmanlah Allah jadi terang di kitab Kejadian 1 ayat 3. Ya terus. Berfirmanlah Allah jadi terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Sesuai dengan tadi abang bawa kok. Loh, gini loh. Nabi Muhammad tunggu. Biar cocok ya. Nabi Muhammad menerima firman Al-Qur'an itu. Pertanyaan ini aneh ya. Yesus menerima firman. Bila Nabi Muhammad menerima firman. Nah, buktinya Gimana ayatnya, Bang? Oke, sekarang Gimana ayatnya? Oke, Coba ayat 3-4. Ketemu. Oke, sekarang silakan bacakan bahwa Nabi Muhammad menerima firman. Oke ya. Harus sama lo ya. Nah, sekarang apa yang aku sampaikan bukan dari diriku, tapi wahyu, kata Nabi Muhammad. Apa? Ya Al-Quran itu. Al-Alaq, Al-Qamal, Mujamil, Mudasir. Nah, sekarang Yesus. Yohanes. Di mana coba menunjukkan bahwa Muhammad menerima firman? Oke, An-Najm ayat 3-4. Coba baca. Di berapa? An-Najm. Coba abang bacakan. Wa ma yantiku anil hawa. Terjemahan saja, Bang, supaya Apa yang aku ucapkan ini adalah wahyu, firman Tuhan. Oh, itu wahyunya dari mana, Bang? Nah, dari malaikat Jibril, seperti Musa. Jibril itu Allah. Hah? Jibril itu Allah. Ya bukan utusan penyampai firman. Bukan. Oke. Ini kan Yesus dari Allah langsung. Jibril itu Gimana datanya? Jibril. Gimana datanya? Abang, oke, datanya ini. Aku akan bukakan. Oke, enggak gini. Di kitab Kejadian. Tunggu. Kata Yesus, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang aku dengar. Dengar dari siapa? Sedangkan Allahnya ada di langit, tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarik 6:18, Tuhanku di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Tuhan di langit. Bang, aku kalau bacakan itu dari kamu akan ambil ayat, saya akan ambil dari kitab Perjanjian Lama karena nanti sama tidak akan lari ya.
Ya, silakan. Tadi abang tanya Yesus dari mana ya? Aku bacakan. Ya. Dari kitab Kejadian 1 ayat 3 sampai dengan ayat 6 ya. Aku bacakan ya, Bang. Tadi kalau abang tanya saya Yesus dari mana ya? Berfirmanlah Firman yang Yesus terima jadilah itu terang. dari mana? Tunggu. Apa, Bang? Kenapa? Ada apa? Enggak. Sekarang gini, Nabi Muhammad menerima firman Al-Quran, Al-Alaq, Al-Qamar, Mujammil, Mudassir. Saya sudah mengerti. Itu Enggak, pertanyaan saya. tunggu. Satu-satu gini loh. Yesus menerima firman. Pertama kali yang dia terima bunyinya apa? Kalau Nabi Muhammad 114 surat saya hafal saya. Bisa saya tunjukkan. Utuh sampai sekarang. Sekarang Pertanyaan saya Nabi Muhammad. Enggak, gini, satu-satu dulu. Gini. Nabi Muhammad dan Yesus sama-sama mengaku menerima firman. Nah, kita cari dulu firman yang Nabi Muhammad terima 114 surat. Pertama Al-Alaq, kedua Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Ta'wir, sampai An-Nasr 114 surat. Nah, Yesus mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Coba, pertama kali yang dia sampaikan apa bunyinya? Bertawa. Silakan. Berarti Bang, aku mau bertanya sedikit jangan marah ya Bang. Berarti Jibril itu bukan Allah ya. Bisa. Anda jawab dulu firman pertama kali bunyinya yang Yesus terima disampaikan. Berarti Jibril itu bukan Allah ya Bang? Ya bukan, sama seperti gini loh. Oke. Habis ini jawab ya. Oke. Yang Musa menerima Taurat dari malaikat. Kan sama saja kan? Coba baca Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api. Terus kisah para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di Gunung Sinai. Di antara malaikat yang berfirman kepada dia. Pertanyaan saya sedikit saja Bang. Bang tanggapi ini yang diberjelas. Musa sama Muhammad mana yang lebih besar? Musa atau Muhammad? Nabi Muhammad, karena Musa untuk Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Musa, abang bilang Muhammad. Berarti Musa langsung mendengarkan perkataan dari Allah ya. Oke. Allah itu Muhammad langsung mendengarkan perkataan dari Allah. Oke, ini saya jawab ya. Dengerin dulu. Musa menerima firman dari malaikat. Oke, saya bacakan satu-satu ayatnya ya. Setelah panas yang typing, jangan panas yang typing. Tunggu dulu. Ini saya kasih ayat bahwa Musa mendengar firman dari malaikat. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar, tidak termakan api. Satu. Yang kedua, kisah para Rasul 7:38. Saya kamu jangan membawa kisah para Rasul, Bang. Gantian kita. Habis ini kamu. Tunggu. Saya bukan dari Roma ya, Bang. Kisah para Rasul, surat Rasul Paulus saya tolak karena apa? Saya tolak ya. Ya sudah. Rasul Paulus. Oke. Sekarang saya pakai perjanjian lama. Musa menerima firman dari malaikat. Keluaran 3 ayat 2. Begitu juga Abraham dari malaikat. Mana? Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Atau Kejadian 22:15. Begitu juga kepada Sodom, malaikat. Kejadian 19 ayat 1. Atau Kejadian 19 ayat 15. Kepada Hagar juga malaikat. Kejadian 21 ayat 17. Kepada Zakaria malaikat. Lukas 1 ayat 11. Begitu juga kepada Maria, ibunya Yesus. Tuhan berfirman pakai malaikat. Lukas 1:26. Sudah, Bang. Nah, begitu juga Yakub malaikat. Kejadian 32 ayat 1. Oke, kalau sudah bilang sudah supaya saya jawab Abang ya. Oke, sudah. Oke, jangan nyewel ya Bang. Santai saja. Saya kan santai mendengar Abang. Musa melihat langsung Allah di semak-semak berduri merupai tiang api. Itu di kitab saya. Kalau di kitab Abang, Musa serupa mendengarkan suara dari semak-semak pohon di nyala api kan? Betul. Ya terus. Nah, sedangkan Muhammad itu pakai pengantaran Jibril. Ya seperti
yang Ya, lebih seperti Musa, berkuasa. Keluaran 3 ayat 2. Di Seperti surah, Musa. tunggu dulu ya, Bang. Ya, seperti Musa, Keluaran 3 ayat Di 2. Al-Quran kamu itu yang lebih besar. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Pak. Lanjut. Jangan mute, Bang. Aku kan bertanya. Aku kan dari tadi nggak potong kau. Ya, silakan. Kita saling menghormati. Di situ aku. Ya, udah langsung ke sana. Ini sudah Saya menerima, tapi itu pertanyaan saya, Bang. Ya, udah. Sudah saya jawab. Lebih mendengar langsung atau lebih mendengar dari pengantara? Oke. Coba Bang jawab. Jadi Besarnya langsung atau pengantara? Oke, semua para nabi pakai pelantara malaikat. Musa Keluaran 3 ayat 2 malaikat. Ya. Begitu ada ayatnya Bang di sini bahwa Musa Ya, langsung saya pakai mendengar langsung dari. Bukan saya pakai ayat juga ini. Coba Ya, baca Keluaran 3 ini. ayat 2. Ayo. Katanya mau dengar. Ini langsung Belum selesai di dalam dipotong. Al-Quran Abang juga sama, bahwa Musa mendengar langsung suaranya. Dia mengambil serupa pohon. Di Alkitab itu. saya Nanti juga saya dia jelasin mengambil gampang serupa itu. tiang api. Itu di belakang tabir itu. Nanti saja. Nah, sekarang gini aja Bang, kita hasilnya aja ya. Gini. Musa menerima Taurat, oke, dipakai oleh orang Israel. Pertama, Kejadian 1 itu. Nah, sekarang Yesus menerima firman telah disampaikan. Mana bunyinya? Pertama kali Di situ ada tertulis bahwa tertulis ya. Aku akan bacakan karena di sini tentang Yesus. Di Yesua ada nanti ya. Tunggu ya Bang. Ini di Ulangan ya 31. Ya enggak Bang, jangan dulu ke Yesus dulu. Firman yang Yesus terima yang pertama kali apa? Kenapa Bang kalau saya katanya buka di perjanjian lama Bang? Kalau perjanjian lama nanti kita bahas Taurat dengan Musanya. Yesus emang ada sejak Musa, Pak. Gini loh. Biar dua arah. Nabi Muhammad dan Yesus sama-sama mengaku Enggak dulu, biar sama kita. Nabi Muhammad dan Yesus sama-sama menerima firman. Nah, mana firmannya ini bunyinya? Kalau Nabi Muhammad pertama kali yang dia terima bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Yesus apa, Bang? Bunyinya. Jangan mute, saya akan dengar. Jawab loh ya, jangan melenceng. Pembicaraan dia itu. Jangan takut saya potong. Saya tidak potong. Saya orangnya santai dan slow. Saya sering ketemu sama Ustadz Tata ini, saya sering santai. Enggak gini, langsung aja. Nah, pertanyaan saya cuma satu, yang mendengar langsung atau cuma pakai pengantara? Iya, gini Bang. Gini deh pertanyaannya, mau dengar langsung atau tidak, isinya apa? Coba yang Yesus dengar langsung itu apa bunyi pertama kali yang dia terima? Silakan. Kalau Yesus itu adalah dia langsung. Dia bukan dia pakai pengantara lagi. Iya, apa bunyinya yang dia pertama kali? Oke, bunyinya. Aku bukakan di Matius ya. Tenang bunyinya. Tenang saudara. Saya akan ulas yang perkataan saudara, tuduhan saudara. Kalau sama saya santai. Saya tidak akan tadi Abang tadi udah salah ya, katanya Yesus tidak menerima firman. Setelah saya belajar dari sopan santun dan etika. Ya, tapi ingat ya, dari awal Abang sudah salah. Saya bacakan. Katanya Yesus tidak menerima firman, padahal menerima. Dengar dulu Bang, dia tidak pernah menerima firman. Dengar dulu ya. Kok bisa? Wong dalilnya banyak. Coba bacakan di Matius 1 ayat 18 tentang Yesusnya, bahwa Yesus menerima atau tidak. Coba baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yesus, ternyata ia mengandung. Gini loh Abang, ini gimana? Coba kalau gak nyambung gak usah. Firman yang Yesus terima, yang dia dengar telah disampaikan. Yesus bukan menerima Bang. Ini kan Yesus datang dari Roh Kudus kok. Bang, coba
Tadi sudah dibaca. Yesus, kamu menerima firman? Iya, karena saya utusan. Yohanes 3:34. Mana datanya kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Yesus tidak pernah Loh, wong sudah dibaca tadi. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Kok bisa mengatakan tidak menerima? Gimana sih? Karena di dalam kan saya bacakan itu ini Bang, karena Yesus itu dia berkata itu sesuai dengan bukan dengan itu perkataan dia, perkataan firman yang rohnya yang di dalam Apa bunyinya? Ini Bang. Anda ini gak Ya, Bang. nyambung. Tunggu. Yesus ini mendengar firman, datanya banyak. Lalu apa yang dia Abang dengar, tidak dia terima sampaikan. tadi penjelasan Abang, saya terima bahwa itu yang bukan yang di real, tapi yang datang langsung itu bukan, tapi yang melalui orang lain itu yang lebih besar ya. Bukan gini loh. Yang saya tanya, mau dia langsung atau tidak, intinya bunyinya apa? Ya itu aku terima, itu kan pendapatan itu iman saudara. Berarti tidak menerima firman berarti dia. Sebagai sebab segala firman yang engkau emang betul dia itu firman. Yesus adalah firman. Tunggu dulu, firman yang dia terima dari Bapa itu apa bunyinya? Pertama kali yang disampaikan, coba. Ayo. Moderator, tolong jangan mute. Saya nggak akan potong. Abang ini tidak nyambung dari tadi. Udah dibilang Yesus menerima firman. Bahkan Yesus mendengar firman itu. Mana datanya? Yohanes Masa di Rom kalian? Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Bang, kalau mau dia mendengar. Nah, yang saya tanya, izin turun, apa ya. yang dia dengar kan sudah disampaikan. Saya izin turun. Ya, silakan turun. Nggak apa-apa tuh, Ya Bang, Pak. karena di sini tukang Nggak mute, apa-apa, nggak nggak apa-apa. bagi waktu untuk Gak saya apa-apa, bicara. silakan turun. Oh, kamu udah paham. Ya. Nah, tadi udah dibilang. Tata di mana? Bagaimana tadi? Karena aku mau jelaskan, ya aku pamit. Aku minta maaf kalau aku salah bertanya. Ya, berarti nggak Karena bisa, pertanyaan saya penting, Tidak bisa selama jawab, ini ya. saya kan tidak tahu. Yang gini, kalau sudah gak bisa jawab turun, nggak apa-apa turun. Ayo. Kalau bisa jawab silakan. Nah, karena gini Bang, Kristen ini kalau sudah gak bisa jawab, dia mau muter-muter kemana? Nggak mau dia jawab. Jangan mute, nanti saya jawab pakai saya Yaudah, punya silakan. kitab Ingat ya, saya. ingat ya. Firman pertama kali yang dia dengar disampaikan apa bunyinya? Silakan. Kalau gitu kabur. Gitu emang kalau sudah ke pojok. Makanya gini ya, ini saya urutkan ya. Tadi dia mengatakan, Tata, Yesus sudah menerima firman. Tak tunjukkan ayatnya, dia baca. Ya, bahkan tak kasih tahu caranya dia menerima. Nah, makanya dari awal udah tidak paham dia. Buktinya tidak tahu dia. Di mana Yesus menerima firman? Mana datanya? Kasih data 5 itu. Bahkan sebenarnya 7 datanya, tapi tak sebutkan 5. Ya. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Jelas itu. Dia menerima, mendengar, bahkan setelah dia dengar disampaikan. Gitu. Julfikar, selamat malam Julfikar. Pak Julfikar. Ya, masih tenggelam dia ya. Gimana Pak Julfikar? Selamat malam. Pak Jul, selamat malam Pak Jul. Nggak ada suara Pak Jul? Mantap suaranya. Belum ada suara ya. Oh, Pak Jul. Udah gini tuh takut repot itu biasanya gitu. Oke, Iwan Bila. Yuk dilanjutkan tab-tabnya yuk. Komal berat.
mau naik lagi, kita naikkan lagi Zulfikar. Cak, saya heran Cak. Dia tidak mengakui Paulus. Halo? Oh siapa lo? Iya barusan Bang Jo. Iya. Halo? Halo. Halo Bang? Halo. Iya. Jaringan ya? Atau gimana? Ya silakan. Sekarang aman. Suaranya jelas? Udah. Aman ya? Oke, sorry tadi mungkin jaringan. Oke. Ada yang mau dibantu Bang? Nah, gini Bang, kalau bisa jangan dimut-mut lah kayak yang tadi. Ya enggak. Kalau gantian enggak. Ayo silakan. Dan jangan banyak narasi. Kalau saya kan data terus yang dipakai. Pertama saya mau ngomong sama Abang Tahta ini kayaknya cocok Kristen loh Bang. Hafal ayat Alkitab semua. Ya makanya saya Luar biasa loh. Luar biasa Bang, cocoknya Kristen sih. Oke. Saya mau nanya lah kalau gitu ya tentang agama Islam karena ya dari tadi dibahas Kristen kan. Oh mau tanya, boleh. mantap. Mana tahu saya dapat hidayah. Makanya kan udah aku bilang, kalau kamu nanya Islam tak jawab pakai Quran dan Bible nanti. Ayo. Oke, saya nanya kalau Allah itu siapa sih? Allah itu Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Gak nyambung Bang. Siapa Allah itu? Kamu kan tanya Allah. Allah itu Tuhan seluruh alam. Ya, oke. Siapa yang buktinya apa kalau dia itu pencipta atau Tuhan segala alam? Buktinya apa? Datanya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ibrahim 32 As-Sajdah ayat 4, Yunus ayat 4. Yunus ayat 4. Ayat 3. Itu di Al-Qur'an atau Alkitab? Semuanya Al-Quran tadi saya sebut itu. Ibrahim 32 As-Sajdah ayat 4, Ibrahim 34, Yunus ayat 3. Ya, soalnya kan di Alkitab juga ada Yunus loh, makanya saya tanya. Ya kan Nabi Yunus. Ya. Jadi isinya itu tadi apa artinya? Karena tadi kan bahasa apa yang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, proses penciptaan dunia ini ada nggak tertulis di Al-Qur'an? Iya. Apa? Allah Coba baca. samawati wal ardh fi sittati ayyam. Dia yang menciptakan langit dan bumi 6 masa. Dari penciptaan hari pertama sampai hari ke-7 ada nggak tertulis di Al-Qur'an? Oke, jadi kesimpulannya 2 masa menciptakan bumi, 2 masa langit, 2 masa isinya bumi. Lengkap sudah. Ya, isinya itu apa aja? Pertama contoh nih Bang ya, di Alkitab itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Kalau menciptakan manusia, hari apanya? Nah, hari pertama di situ penciptaan apa? Enggak, Yang tertulis saya di- nanya. Tuhan menciptakan manusia Adam hari keberapa? Saya nanya Abang kok Abang nanya Nah, balik? itu sudah aku jawab barusan. Apa Abang jawaban? Lengkap sudah, menciptakanlah bumi 2, langit 2, isinya bumi 2, 6. Ya isinya apa aja? Contoh kayak di Ya, isinya Alkitab. langit, apa isinya bumi? Gunung-gunung, lautan, pepohonan, itu isinya. Ya artinya kurang lengkap sih, karena kan contoh ya, saya menceritakan di Alkitab lah ya. Karena di Alkitab itu hari pertama Allah menciptakan terang, hari kedua Allah menciptakan cahaya, itu jelas. Hari ketiga Allah menciptakan burung-burung di udara, nah hewan-hewan. Oke. Kemudian hari ke-6 Allah Oke. menciptakan manusia. Nah Oke. itu kan jelas. Nah, Kalau di oke. Al-Quran nggak ada jelas. Oke, sekarang menurut kamu umurnya dunia ini berapa tahun? Ada nggak 1 juta kira-kira? Abang kira-kira umurnya udah ada 1 juta tahun nggak? Ya makanya saya nanya, kira menurut kamu ada nggak? Kira-kira umurnya dunia itu jutaan tahun ada nggak? Ya saya nggak tahu, orang nggak saya yang ciptakan. Ditanya Tuhan loh. Ya makanya kalau umurnya Adam, kan barusan Adam itu cuma ribuan tahun yang lalu. Nah berarti hari keberapa Adam dengan bumi jaraknya? Berarti Abang sama Adam itu seumuran lah ya. Ya enggak. Makanya tahu. Saya ingin tahu jaraknya Allah menciptakan langit dan bumi dengan Adam berapa juta tahun kira-kira? Ya intinya dalam penciptaan itu hari pertama sampai hari Ya enggak, Bang. Tanya sama Abang. Bumi ini Bang ya, udah jutaan tahun. Adam baru paling 50 tahunan. 50.000 tahun. Abang saksikan nggak? Lihat buktinya. Adam ke Nuh saja 1000 tahun. Nuh ke Abraham anggaplah 1000. Adam ke 1000? Ibrahim ke Musa berapa tahun? 1000 tahun.
Cuma barusan. Sedangkan Barusan, dunia, ya? kalau menurut peneliti udah jutaan tahun gitu. Iya, tapi abang bilang tadi 5.000 tahun masih Adam tadi tercipta. Ya makanya kan nggak jelas kan dalam Bible itu berapa jaraknya Adam dengan bumi itu. Sedangkan bumi sudah ada yang mengatakan kalau penelitian miliaran tahun. Sedangkan Adam baru ribuan tahun yang lalu. Itu yang mengatakan siapa bang ribuan tahun tadi? Loh, coba. Ya, Nabi Isa, Nabi Adam ke Nabi Nuh 1000 tahun. Dari Nabi Nuh ke Abraham anggaplah 1000 tahun. Dari Adam ke Musa, dari Musa ke Yesus, dari Yesus ke Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad ke kita sekarang. Berapa ribu tahun coba? Ya itu saya bilang tadi, tertulis di mana yang abang katakan tadi itu dari Adam ke sini 1000 tahun, ini sini 1000 Ya, tahun. memang iya, memang ada di dalam sejarah Islam bahwa Nabi Adam ke Nuh ini tauhid masih 1000 tahun jaraknya. Baru di anak cucunya Nuh ini ada penyembahan berhala. Awal mulanya kemusyrikan. Ada Iya di dalam Islam. Abang bilang tadi di dalam Islam sejarahnya memang ada. Coba di mana bacakan ceritanya, karena kan wajib kita tahu harus sejarahnya gitu loh. Nah iya kan saya sudah baca saya dalam sejarah, dalam kitab Islam. Iya maksudnya Oke, saya tunjukkan udah. datanya di mana. Sekarang kita gitu. bahas apa lagi sekarang? Udah cukup gitu aja ya. Nah iya. Oke. Nah, iya. Terus saya bilang gini. Izin memperkuat Ustaz. Gini, Ustaz Tahta menghitung itu juga kalau kau menengok ke dalam kitabmu itu ada silsilah Yesus sampai ke Adam. Hitung itulah Iya. berapa ribu tahun. Sesuai enggak dengan Tapi usia kita nggak bumi? bisa bahas bersilsilah itu berapa ribu tahun gitu loh. Pastinya Ya ya, udah itu kan anggaplah 1000 tahun perkiraan. gitu. Iya, Anggap 1000 tahun. secara perkiraan kira-kira ada nggak sampai ratusan ribu tahun? Kan nggak mungkin. Oke. Cerita silsilah saya bertanya juga, ada nggak silsilah dari Adam sampai ke Muhammad, ada nggak silsilah di Ada. dalam Al-Quran itu? Ya ada. Boleh tunjukkan datanya? Tadi dibilang Ya, ada, kan mana yang sejarah betul? Islam. Ada, satu enggak. Enggak, gini, kalau saya Loh, sudah baca mana? makanya saya hafal gitu loh. Tapi hostnya bilang ada. Iya, saya hafal saya. Enggak, saya tanya hostnya. Tadi abang bilang ada. Di mana bang? Ya udah ini saya sebutkan semuanya ya dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam ya. Ada, aku belum ngomong, Ustaz Tahta pun ngomong ada. Ada. Tadi nggak ada, katanya nggak ada. Mana yang bener nih? Ya sekarang Ilmu yang ada nggak? salah. Lanjut, Ustaz. Sejarahnya Yesus sampai Adam ada nggak? Ya ada. Kita di Coba kamu Alkitab ada. hafal, nih. Pak. Oke sekarang Di Al-Quran saya ada nggak? ingat ya, lebih dulu Yesus daripada Nabi Muhammad. Ayo gantian. Saya habis ini setelah kamu. Ayo coba. Dari Lah, Yesus. saya bertanya kok abang nanya balik. Abang dulu lah. Oke saya pun habis ini kamu ya. Iya, abang dulu Iya. tunjukkan dari mana silsilah dari Adam sampai ke Ya nggak Muhammad. usah, intinya kamu berani nggak Yesus sampai Adam kamu berani? Bisa? Lah, kok nanya balik? Saya bisa tunjukkan. Ya udah sudah, silakan gantian terserah kamu pakai data. Ini silakan. gue diskusi Ayo. sama mereka. Karena kebenaran itu datang dari Allah. Jikalau mereka mau beriman, silahkan mereka beriman. Jikalau mereka tetap kafir, kata Allah, biarkan mereka menjadi urusanku. Stop sampai di situ. Kan? Oke. Cuman Jadi gini, kalau intinya kita dalam tugasmu Islam, adalah hanya sebagai Muhammad bin Abdullah bin penyampai Abdullah bin kebenaran yang Hasim bin datang dari Abu Sa'id bin Kilam Murraka Ablu Aigolid Fihr Malik Kinana Huzaimah Mudrika Ilyas Mudori Jarma'an Adnan Ud Mukawim Nahum Tira Ya'rud Yasjud Nabi Ismail bin Ibrahim. Nanti Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Ro'u bin Falik, terus Aibar Saleh Irfarsat Samnu, terus Mutasalah Idris Iyad Mahlil, terus nanti Yani Sid Nabi Sid, terus Adam. Nah sekarang Adam. kamu Yesus sampai Adam. Adam. Berarti duluan Muhammad daripada Adam. Aduh, sekarang kamu bilang Apa sih? kamu silakan. Enggak loh, tadi abang bilang terakhir Adam. Nah kan sisilanya Nabi Muhammad ke Adam. Oh, nah itu tertulis di mana? Enggak, Coba kamu datanya dulu adalah. sekarang. Masalah tertulis habis ini. Sekarang kamu Yesus sampai ke Adam, silakan. Oke, saya tunjukkan data langsung nih sama abang ya. Nggak usah, iya dibacakan sampai Adam loh, ya kan? Iwan Villa tap tap komal goyang tap oi.
Udah mau kabur dia tuh, Cak. Mau kabur itu. Udah kabur. Aku lihat ini Bang Uco, kalau dihitung ya dari Yesus ke Adam itu 76 generasi. Kalau kita lah tarik 1000 tahunan itu orang-orang hidup, berarti 76.000 tahun gitu. Padahal dunia kita itu berjuta-juta tahun kan Bang Uco ya. 76.000 tambah 2078 lah. Nggak apa-apa, kita kasih diskon 80 ya. Gimana Bang Uco? Bukankah di dalam Bible 1 tahun di Halo? udah datang dia. Lanjut. Saya dikasih ngomong nggak? Apaan dikasih ngomong kau tenggelam? Saya kasih data ya. Dari Adam Jangan baca di situ. Kalau baca di situ kau nggak kedengeran. Gaptek mau diskusi di TikTok nggak bisa. Halo, dengar nggak? Nggak denger kita. Kau tenggelam. Ya Ngomongnya pakai rohani aja. ya siapa yang ngajarin TikTok sih ini ya? Halo, Ya. Jelas, Bang? Sekarang jelas. Tapi jangan keluar aplikasi. Kalau keluar aplikasi hilang. Diulangi lagi ya Allah. mau begitu. Karena gini loh, saya kan mau nunjukkan Alkitab, bacakan Ya Alkitab. udah, aku baik hati. Bang mau buka apa? Mau buka apa? Aku bukain. Oke, Kejadian Bang, bukakan Bang. Kejadian. Bentar, kalau nggak saya buka Alkitab, buka Alkitab ya. Kenapa silsilah Yesus di Kejadian? Jangan ke situ. Ya Allah. Udah ada Yesus di situ. Silsilah lu, Bang Meco. Nah, ini Bang, Apa? silsilah Yesus di Matius 1. Matius 1. Ya. Bentar ya, bentar. Matius 1. Ya, Butir pasal berapa? 1. Oh, butir 1. Matius 1, butir 1. Ya. Dari ayat pertama kita baca, inilah silsilah Yesus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Sampai ke Yakub. Adam itu ke Daud. Dari Daud kita cek di Kejadian. Nah, itu kan tadi dari Daud ke Yesus ya. Pertanyaan Ustaz Tahta, tunjukkan silsilahnya Yesus sampai ke Adam, bukan Bang, sampai saya ke kan Daud. Bang, saya kan bicara data. Yang tertulis di dalam Matius 1 pasal 1 itu dari Daud ke Yesus. Nah, dari Adam ke Daud itu di Kejadian. Makanya pakai ini Bang, pikiran. Berarti nyambung Udah? gitu, nyambungin. Ya, iya dong. Anda yang nggak nyambung dari tadi. Oke, udah. Mau kemana nih? Nanti ke Daud. Ngomong Bang. Nah, keturunan Adam kita bacakan ya. Kejadian 5. Ya, itu colongan itu ya dari kitab Yahudi ya. Udah? Kejadian 5. Ya, Kejadian 5. Kamu bacakanlah situ. Kejadian 5 berapa? Kejadian 5 dari ayat 1. 51. Ya Allah, ada kayak gini ya. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu itu manusia diciptakan oleh Elohim, dibuatnya lah dia menurut rupa Elohim, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dia memberkati mereka, memberkati nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set. Kepadanya umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun. Dia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai 970 tahun. Enos. Dari Adam ke Set, gini loh, Adam ke Set terus siapa gitu loh caranya. Ya. Makanya gini, kalau abang mau paham ini ada tertulis dari Adam ke Set, dari Set ke Enos, dari ke Enos ke Nuh, dari Nuh sampai ke Enggak, coba saya nanya, kalau dalam Islam Adam punya anak Set, Set punya anak Yanis, Yanis punya anak Kainan, Kainan Mahlil, terus Iyad. Nah coba kamu coba dari Adam tadi. Ya Adam punya anak Set, dari Set. Set memperanakan Enos. Terus? Nah, terus
Enos memperanatkan Nuh. 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 Ya jadi Kalau Nuh, Kainan, Mahlil, Yat, Idris. intinya Bang, keturunannya kan terus sampai ke Yesus. Kok Ada jalannya. Sekarang gini. intinya? Kalau abang mau pahami lagi sejarah silsilahnya, ada kan di Alkitab kan? Nah, saya Pak, tanya, di nggak Al-Quran gitu. mana silsilahnya? Santai dulu, Muhammad, santai dulu. tunjukkan sama saya. Oke, Al-Quran itu bukan kitab sejarah, firman Tuhan. Lo firman Tuhan itu. Kalau memang firman Tuhan Bang, kita harus Oke, tahu sejarah. sekarang, Contoh gini. Coba saya nanya Contoh kalau ya, Bang. coba, ada nggak firman Tuhan yang Yesus terima tentang kelahiran Yesus, anaknya ini, ada nggak? Yesus menerima firman itu? Ya ada. Coba, mana? Yang abang tanya apa? Yesus menerima firman tentang silsilah dia, coba di mana? Loh Bang. Kenapa firman itu silsilah? Ada aja nih orang. Makanya Al-Quran bukan silsilah, bukan sejarah kitab suci. Loh, Bang, pertama saya tegaskan sama Oke, Bang. sekarang Yesus kalau itu kamu bukan bahas Quran, kitab suci, sekarang kitab suci kan firman Tuhan. Yang Yesus terima tentang firman Bang. Tuhan tentang dirinya di mana? Coba. Bang, intinya beginilah daripada kita debat lama. Debat kita lama gini, saya tanya tadi kan, Debat abang kita. ada nggak bukti sejarah silsilah Muhammad di dalam Al-Quran? Abang bilang ada. Nah, tunjukkan Oke, sama saya. tidak ada. Anda bilang Karena nggak kitab ada. Anda Al-Quran itu kitab Anda suci. Gimana sih? Oke. Nggak bisa dipercaya omongan Anda. Begitu juga tentang Yesus di dalam firman yang Yesus terima, gak ada juga. Ada apa enggak? Ayo. Karena kamu udah bisa membedakan mana kitab suci, mana sejarah. Kalau kamu ingin tahu sejarah Nabi Muhammad, Sirah Nabawiyah namanya, bukan Quran. mantap. Karena seperti ini, Yesus menerima firman. Yang tulisan merah itu yang diyakini oleh orang Kristen, ada nggak? Yesus menerima firman tulisan merah tentang dirinya. Silakan. Bahwa aku anaknya ini, ada nggak? Ayo. Itu di mute itu. Buka dulu mute-nya, jangan ngeyel. Coba. Matius 1 Bang baca. Itu bukan Dari Daud tulisan merah. Ada silsilahnya itu. Itu bukan tulisan merah. Itu sama dengan sejarah, bukan kitab suci itu. Waduh Bang. Jadi Gini kitab loh, suci, caranya, ya. saya tanya sama Bang. Gini loh Saya tanya caranya. sama Bang. Isi Al-Quran itu kitab kalau suci dikatakan itu- kitab suci apa sih isinya? Oke, Firman Tuhan. Isinya kitab suci itu firman yang Yesus terima atau Nabi Muhammad terima. Nah sekarang yang Yesus terima firman Tuhan, mana tentang dirinya? Silakan. Yesus itu bukan menerima firman, tapi dialah firman itu. Dia Oke. penyampai apa yang dikatakan Oke. Allah. Oke, sekarang baca Yohanes 12:50. Coba. Aku menyampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Ya, betul. Nah terus firman Nah, itu saya jelaskan sampaikan sama Bang. Oke, Oke, saya lalu jelaskan. Firman itu, tunggu. Lalu firman itu aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 ayat 8. Mana firman itu? Oke, saya jelaskan sama Bang ya. Kenapa Yesus katanya menyampaikan firman, ya kan? Karena Yesus itu adalah manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Jadi gini loh, Yesus itu manusia, sepenuhnya manusia 100%. Ya kan? Dengar? Oke. Nah, tapi Oke. roh Allah ada dalam diri dia. Oke, Jadi dia sekarang sebagai saya penyampai tanya. firman Lalu Allah. saya Karena roh tanya. Allah dalam diri dia. Jangan lari. Yang saya tanya, setelah firman dia terima disampaikan, pertama kali disampaikan apa bunyinya? Kalau Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat pertama kali dia terima. Yesus pertama kali yang disampaikan apa? Yang dia terima. Coba. Oke, sebentar. Saya tunjukkan. Itu tadi yang Abang sampaikan tadi sama peserta tadi ya. Bentar. Ayo. Macet lagi. Oke. 2 ayat 49 Abang baca. Apa? Lukas 2 ayat 49. Coba apa bacanya? Tapi Abang hafal Alkitab, bacalah Bang. Enggak, kamu baca. Saya kan Alkitab, saya kan Abang, karena Abang paham Lukas 2, Alkitab. Lukas 2 ya, 9 sampai 11 pada Yesus telah lahir, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud kan gitu. Itu bukan firman Tuhan. Bang, Anda nggak tahu Alkitab, makanya saya bacakan Ya, ya. nyambung, Udah, ya, Anda nyambung. hafal, Di situ tapi Anda tulisan nggak merah, hafal. tulisan hitam Oke. atau tulisan merah di situ. Oke, saya bacakan ya. Kamu nyambung. tanya, tulisan merah atau hitam? Apanya? Tulisan di situ merah apa hitam? Matius kan? Iya merah. Ya, coba, gimana bunyinya?
Ya, Anda berarti hafal Alkitab. Makanya saya bacakan ya. Anda nggak Saya hafal. baca tadi Lukas 2 ayat 9. Ayat 9. Kalau Lukas 2 ayat 49, Ya, apa coba isinya? baca. Nggak nyambung. Aku bacain Ustadz. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa? Oh, oke. Itu Ya. firman pertama kali Yesus terima itu. Ya, karena orang tuanya mencari dia saat itu hilang.